Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Semoga kita semua tetap ada di dalam naungan tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa itu. Cerita yang mengawali syafaat malam ini berjudul Jurus Penakluk Monster. Nah, Ajan Bram punya cerita lain. Di suatu tempat, di suatu masa, sesosok monster masuk ke istana ketika raja sedang pergi. Monster itu sangat buruk rupanya, baunya sangat tidak sedap, dan apapun yang ia katakan begitu menjijikan, sampai-sampai para pengawal dan pegawai istana terpaku dalam kengerian. Karena itu, sang monster seenaknya saja melenggang masuk istana dan duduk di singgasana raja. Melihat itu, barulah para pengawal dan pegawai istana menjadi tersadar dari keterpakuan mereka. "Keluar dari sini!" bentak mereka. "Kamu tidak boleh ada di situ. Jika kamu tidak angkat pantat, sekarang juga kami akan tebas kepalamu." Begitu mendengar bentakan dan ancaman ini, sang monster membesar beberapa sentimeter. Tampangnya bertambah jelek, makin bau dan omongannya tambah jorok. Pedang-pedang dihunus, tombak disiapkan dan ancaman diwujudkan. Tapi monster itu tidak mati. Setiap tebasan pedang dan tusukan tombak yang didorong dan disertai kemarahan para prajurit justru membuat monster itu menjadi tambah besar, tambah buruk, tambah bau, dan tambah kotor makiannya. Pertempuran sudah berlangsung beberapa saat ketika akhirnya raja tiba. Dan dia melihat monster raksasa sedang menduduki singgasananya. Dia belum pernah melihat sesuatu yang jeleknya minta ampun seperti itu. Bau busuk yang tertebar dari monster itu bahkan bisa membuat belatung jatuh sakit. Dan sumpah serapahnya lebih parah dari yang pernah terdengar di dalam bar kumuh yang berjubel dengan para pemabuk. Apa yang dilakukan raja? Sang raja adalah sosok yang bijaksana. Iyalah, makanya dia jadi raja. Dia tahu apa yang harus dilakukan. "Selamat datang," sapa sang raja dengan ramah dan tulus. "Selamat datang di istana saya. Sudahkah seseorang menyuguhkan minuman atau makanan untuk Anda?" Mendengar sapaan yang lembut, hangat, dan tulus itu, tubuh monster itu menyusut beberapa sentimeter. Keburukannya berkurang, baunya berkurang, kekasarannya juga berkurang. Para prajurit dan pegawai istana tanggap dengan maksud sang raja. Seorang pegawai istana lalu bertanya pada monster itu apakah dia mau secangkir teh. "Kami punya Darjeeling, English breakfast, atau Earl Grey. Atau Anda mungkin lebih suka peppermint. Itu bagus loh untuk kesehatan Anda." Yang lain segera menelpon untuk memesan pizza, family size tentunya untuk monster segede itu. Sementara yang lain mengupaskan buah. Seorang prajurit memijat kaki monster itu, yang lain memijati lehernya. Enak sekali, pikir monster itu. Setiap kali
ada perbuatan, ada perkataan, bahkan pikiran yang baik muncul, tubuh monster itu terus menyusut. Berkurang juga buruknya, berkurang bau dan kekasarannya. Sebelum pengantar pizza datang, monster itu sudah susut ke ukuran semula ketika ia datang dan menduduki singgasana raja. Tapi para penghuni istana tidak berhenti berbuat baik, berkata baik. Dalam tempo singkat, monster itu susut menjadi begitu kecil sampai sulit dilihat lagi. Lalu setelah satu lagi perbuatan baik dilakukan, monster itu benar-benar lenyap tak berbekas. Ibu bapak saudara-saudara, Anda tahu monster itu apa? Ya, amarah. Kita, pasangan kita, bahkan siapapun juga yang dengannya kita berelasi, dapat menjadi seperti monster itu. Marahlah kepada mereka, dan mereka akan bertambah parah, tambah jelek, tambah bau, tambah kasar perkataannya. Dan masalah yang ada, akan menjadi semakin besar setiap kali kita marah kepada mereka, bahkan sekalipun cuma dalam pikiran saja. Amsal pasal 15 ayat yang pertama mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ketika kita merespon kemarahan dengan kemarahan, maka yang akan muncul adalah kemarahan yang makin besar. Sebaliknya, jika kita menanggapi kemarahan dengan kelemah lembutan yang tulus, maka lambat laun kemarahan akan menyusut dan hilang sirna. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana-sini kami masih sulit mengendalikan kemarahan yang terekspresikan lewat sikap dan perkataan yang justru menimbulkan kerusakan yang makin hebat dalam relasi dengan orang lain. Untuk itu kami berdoa. Kami juga mohon hikmat, kemauan agar makin mampu mengendalikan emosi, khususnya manakala merespon orang yang marah terhadap kami, supaya kami mampu merespon dengan kelemah lembutan yang tulus. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sudah mulai melakukan aktivitas di luar rumah, agar mereka sungguh-sungguh memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi sekian banyak orang yang terjangkit dan positif COVID-19, mereka yang harus menjalani perawatan dan menjalani pengobatan karena COVID-19 ini. Untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ada anggota keluarga yang dikasihi yang meninggal akibat COVID-19, buat mereka kami berdoa. Kami juga berdoa bagi para dokter, perawat,
tenaga medis yang harus bekerja di berbagai rumah sakit, klinik, baik yang secara khusus menjadi rujukan perawatan COVID-19 maupun yang tidak menjadi rujukan, agar mereka dimampukan menjaga diri mereka serta keluarga masing-masing, dan Tuhan juga berkenan untuk melindungi mereka. Bagi mereka kami berdoa. Bapa, kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di lain tempat. Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan kami semua. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang berkenan untuk memberikan istirahat yang cukup untuk kepulihan, kekuatan, kesehatan yang kami perlukan. Dan besok kami boleh memasuki hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.